Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Salah Haryani dengan NPM 2023 14500606. Saya Nadia Sarfuada dengan NPM 2023 145001161. Saya Yuliana dengan NPM 2023 145000666. Nah, baik di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang ilmu kealaman dasar bab 1. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dari ilmu kealaman dasar yaitu mencakup berbagai bidang termasuk fisika, kimia, biologi, dan matematika. Ini berkembang dari kebutuhan manusia untuk memahami alam semesta dan proses-proses yang ada di dalamnya. Dengan mempelajari prinsip-prinsip dasar ini, kita dapat memahami fenomena alam, mengembangkan teknologi baru, dan meningkatkan pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Nah, 2 poin dalam latar belakang ilmu kealaman dasar. Yang pertama, memahami fenomena alam. Dari memahami fenomena alam, ilmu kealaman dasar bertujuan untuk menjelaskan berbagai fenomena alam dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, membantu manusia memahami alam semesta dengan lebih baik. Poin yang kedua adalah dasar pengembangan teknologi. Pengetahuan yang diperlukan dari ilmu kealaman dasar menjadi fondasi bagi inovasi baru, kemauan teknologi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan hingga lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman atau alamiah dasar merupakan salah satu mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa program studi bidang sosial sebagai kompeten base yang akan melengkapi mata kuliah inti kejuruannya. Tujuan pembelajaran dari ilmu alamiah dasar dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperluas wawasan pengetahuan serta membantu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berperilaku terhadap lingkungan. Seperti yang kita ketahui, ilmu kealaman dasar itu terbagi menjadi 3 suku kata. Yang pertama ada ilmu, yang kedua ada kealaman, dan yang ketiga ada dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu artinya pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Sedangkan arti dari kata kealaman adalah sesuatu yang bersangkutan dengan alam atau sesuatu yang wajar terjadi dengan sendirinya. Sedangkan arti dari kata dasar adalah suatu dasar permulaan atau suatu bentuk tingkatan paling bawah dalam suatu hal. Lalu, sebetulnya apa sih pengertian dari ilmu kealaman dasar itu? Jadi, ilmu kealaman dasar adalah ilmu yang mengkaji tentang gejala alam semesta, termasuk yang terjadi di muka bumi ini. Ilmu kealaman dasar dikatakan sebagai konsep awal terbentuknya ilmu pengetahuan alam dan semua turunannya seperti biologi, fisika, dan kimia. Selain itu, ilmu kealaman dasar ini bersifat relatif dan dapat berubah sesuai dengan kemajuan peradaban atau sesuai dengan pemikiran dan perkembangan zaman serta waktu tertentu. Selanjutnya, ilmu kealaman dasar atau yang kita kenal dengan ilmu alamiah dasar ini sering sekali dianalogikan seperti pohon besar. Kenapa demikian? Pohon besar itu menggambarkan bahwa akar dan pohonnya ini sebagai ilmu alamiah dasar, sedangkan batang dan cabang-cabangnya itulah bentuk dari ilmu tersebut. Selain itu, mempelajari ilmu kealaman dasar atau ilmu alamiah dasar ini sangat bermanfaat sekali untuk individu atau
Pentingnya ilmu kealaman dasar dalam berkehidupan bermasyarakat. Ilmu kealaman dasar dibahas berdasarkan undang-undang yang diarahkan oleh Kemendikbud. Ilmu kealaman dasar merupakan bagian dari mata kuliah kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu berperilaku berkehidupan bermasyarakat secara baik terhadap lingkungan, baik terhadap manusia maupun lingkungan tempat tinggal sendiri. Ilmu kealaman dasar sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 44-Dikti-Cap-2006. Standar kompetensi kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat yang harus dikuasai mahasiswa meliputi berpikir kritis, kreatif sistemik dan ilmiah, berwawasan luas, etis, estetis, memiliki apresiasi kepekaan dan empati sosial, bersikap demokratis, berkeadaban, dan menjunjung tinggi nilai kemampuan, memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial, budaya, dan lingkungan hidup secara arif. Ilmu kealaman dasar sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena memberikan landasan pengetahuan yang membantu masyarakat memahami, mengelola, dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi sehari-hari. Berikut adalah beberapa poin yang menggarisbawahi pentingnya ilmu kealaman dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, pemahaman alam dan lingkungan. Pemahaman alam dan lingkungan terdapat 2 poin. Yang pertama, konservasi lingkungan. Ilmu kealaman membantu masyarakat memahami ekosistem dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Pengetahuan ini mendorong upaya konservasi dan pelestarian lingkungan. Yang dimaksud dengan ilmu kealaman di sini yaitu mencakup disiplin ilmu yang mempelajari komponen fisik dan biologi dari bumi. Sedangkan memahami ekosistem berarti mengerti bagaimana organisme hidup hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan fisik mereka yaitu air, tanah, dan udara. Keseimbangan alam adalah kondisi di mana ekosistem berfungsi secara optimal. Dengan populasi spesies yang seimbang dan proses alam yang berjalan dengan lancar, seperti siklus air dan siklus nutrisi. Dan menjaga keseimbangan ini penting untuk keberlanjutan sumber daya alam yang kita andalkan untuk kehidupan sehari-hari, seperti air bersih, udara bersih, dan tanah yang subur. Demikian, dengan pemahaman yang lebih baik tentang ekosistem dan keseimbangan alam, masyarakat menjadi lebih sadar akan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan terdorong untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi dan melestarikan lingkungan. Ini juga termasuk mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, mengurangi jejak karbon, mengelola limbah dengan baik, dan berpartisipasi dalam program-program pelestarian alam. Poin kedua adalah mitigasi bencana. Dengan memahami proses geologis dan meteorologis, masyarakat dapat memprediksi dan mengurangi dampak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan angin topan. Proses geologis mencakup fenomena alam yang terkait dengan bumi, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Sedangkan proses meteorologis mencakup fenomena yang terkait dengan atmosfer dan cuaca, seperti badai, angin topan, dan banjir. Memahami proses ini berarti mempelajari bagaimana dan mengapa fenomena ini terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan pengetahuan yang cukup tentang proses geologis dan meteorologis, ilmuwan dan ahli dapat mengembangkan model dan sistem peringatan dini untuk memprediksi kapan dan di mana bencana mungkin terjadi. Misalnya seismograf. Seismograf digunakan untuk mendeteksi aktivitas seismik yang bisa menjadi tanda awal gempa bumi. Dan radar cuaca digunakan untuk memantau badai dan pola hujan yang bisa menyebabkan banjir. Mengurangi dampak bencana meliputi mitigasi struktural dengan membangun infrastruktur yang tahan gempa, tanggul untuk mencegah banjir, dan bangunan yang dirancang untuk menahan angin kencang. Serta mitigasi non-struktural dengan mengembangkan kebijakan dan rencana darurat, edukasi masyarakat tentang tindakan yang harus diambil saat bencana terjadi, dan pelatihan evakuasi. Dan pengelolaan lahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan juga berperan penting dalam mitigasi bencana. Misalnya, menghindari pembangunan di daerah rawan banjir atau longsor. Yang kedua, kesehatan dan kesejahteraan. Terdapat 2 poin. Poin pertama, pengobatan dan kesehatan. Pengetahuan biologi dan kimia fundamental untuk pengembangan obat dan metode pengobatan.
Ilmu kealaman juga membantu dalam memahami penyebaran penyakit dan cara pencegahannya. Poin kedua, sanitasi dan kebersihan. Ilmu tentang mikrobiologi dan kimia air penting untuk memastikan kebersihan dan keamanan air minum, serta sanitasi yang baik yang langsung berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Selanjutnya, inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi juga terdapat 2 poin. Yang pertama, pengembangan teknologi. Ilmu kealaman dasar seperti fisika dan kimia adalah fondasi bagi inovasi teknologi yang mempermudah kehidupan sehari-hari, seperti elektronik, telekomunikasi, dan material bangunan. Dan yang kedua, energi terbarukan. Pengetahuan tentang proses alam dan sumber energi membantu dalam pengembangan teknologi energi terbarukan, yang penting untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Contoh-contoh pengembangan teknologi berdasarkan ilmu kealaman. Yang pertama, elektronik. Transistor dan sirkuit terpadu yang ditemukan melalui penelitian fisika memungkinkan miniaturisasi perangkat elektronik dan peningkatan kemampuan komputer. Yang kedua, telekomunikasi. Penggunaan serat optik untuk transmisi data cepat yang didasarkan pada prinsip fisika cahaya dan kimia bahan kaca. Material bangunan. Pengembangan beton berdaya tahan tinggi dan baja ringan melalui penelitian kimia bahan yang meningkatkan efisiensi dan daya tahan struktur bangunan. Pendidikan dan literasi sains. Terdapat 2. Yang pertama, berpikir kritis dan logis. Ilmu kealaman melatih masyarakat untuk berpikir kritis dan logis, keterampilan yang sangat penting dalam pemecahan masalah sehari-hari. Dengan melatih kemampuan berpikir kritis dan logis melalui studi ilmu kealaman, individu menjadi lebih mampu dalam mengevaluasi informasi secara objektif dan menghindari kesalahan logika, mengambil keputusan berdasarkan bukti dan analisis yang kuat, dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang sistematis dan rasional. Yang kelima, ekonomi dan pembangunan. Terdapat 2 poin. Poin pertama, industri dan manufaktur. Ilmu fisika dan kimia mendukung perkembangan industri dan manufaktur, dari produksi bahan baku hingga produk jadi yang digunakan masyarakat. Dan poin kedua, pertanian. Pengetahuan biologi dan ekologi membantu dalam pengelolaan pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan, meningkatkan produksi pangan, dan menjaga kesehatan lingkungan. Yang keenam, kebijakan publik dan peraturan. Terdapat 2 poin. Yang pertama, kebijakan berbasis bukti. Pembuat kebijakan memerlukan pemahaman ilmu kealaman untuk merancang regulasi yang efektif dan berbasis bukti dalam menangani isu-isu seperti perubahan iklim, polusi, dan kesehatan masyarakat. Kebijakan berbasis bukti merujuk pada pembuatan kebijakan yang didasarkan pada data ilmiah dan fakta yang dapat diverifikasi, bukan pada opini atau tekanan politik semata. Yang kedua, manajemen sumber daya alam. Ilmu kealaman membantu dalam pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan, seperti air, hutan, dan mineral. Dengan menerapkan pemahaman ilmu kealaman, pembuat kebijakan dapat merancang regulasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kebijakan berbasis bukti ini membantu mengatasi masalah kompleks secara lebih ilmiah dan terukur, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Misalnya, regulasi emisi karbon, pengendalian polusi, dan program kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari juga terdapat 2 poin. Poin pertama, keamanan dan kesejahteraan. Ilmu kealaman dasar membantu masyarakat memahami dan mengelola risiko sehari-hari dari keamanan pangan hingga pencegahan bencana. Poin kedua, kualitas hidup. Pemahaman sains meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi dan teknologi yang membuat pekerjaan lebih mudah, meningkatkan kenyamanan, dan membuka akses ke informasi dan pendidikan. Dengan demikian, melalui perkembangan dalam sains dan teknologi, kita dapat mengalami perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Secara keseluruhan, ilmu kealaman dasar memberikan dasar pengetahuan yang esensial untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, selanjutnya membahas ruang lingkup ilmu kealaman dasar. Nah, sebelumnya apa sih ruang lingkup itu? Nah, ruang lingkup merupakan batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah atau bisa dikatakan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Selanjutnya, menurut silabus yang diterbitkan Konsorsium Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Dikbud serta Direktor Jenderal Perguruan Tinggi Agama Jakarta
Materi alamiah dasarnya meliputi yang pertama, perkenalan dengan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Dan yang ketiga adalah dampak perkembangan ilmu pengetahuan alam dan kelangsungan hidup. Sedangkan menurut materi yang ditulis oleh Henny Ekawati Haryono, ruang lingkup ilmu kealaman dasar itu mencakup dua hal. Yang pertama, alam semesta, dan yang kedua itu tata surya. Melalui ilmu alamiah dasar, kita dapat mempelajari secara luas mengenai alam semesta beserta isinya. Nah, secara lebih detailnya, ruang lingkup ilmu kealaman dasar itu meliputi yang pertama, fisika dasar, yang kedua, kimia dasar, yang ketiga, biologi dasar, yang keempat, geologi dasar, yang kelima, astronomi dasar, dan yang terakhir itu ekologi dasar. Kita bahas satu persatu dimulai dari fisika dasar. Nah, dari fisika dasar ini kita mempelajari prinsip-prinsip dasar fisika seperti mekanika, termodinamika, elektromagnetisme, optik, dan fisika modern. Fokus pada pemahaman hukum-hukum alam yang mengatur pergerakan dan interaksi materi serta energi. Jika di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam fisika, penggunaan earphone termasuk ke dalam konsep magnetis dan gelombang suara yang terlihat dalam ilmu earphone. Jadi, ketika mencolokkan earphone pada sumber listrik, magnet earphone akan menciptakan medan elektromagnetik yang akhirnya menghasilkan gelombang suara. Yang kedua adalah kimia dasar. Kimia dasar itu mempelajari struktur, sifat, dan reaksi kimia dari materi. Ini mencakup konsep-konsep seperti atom, molekul, ikatan kimia, reaksi kimia, dan termokimia. Perubahan kimia ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain suhu, konsentrasi, keberadaan katalis, tekanan, keberadaan cahaya, kehadiran atau keberadaan zat lain, struktur molekul, pH, dan potensial redox atau Sunoningrum 2023. Jika dalam kehidupan sehari-hari, contohnya perubahan nasi menjadi basi, disebabkan karena apa? Yang pertama itu karena pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri. Salah satu bakteri utama yang bertanggung jawab adalah Bacillus cereus. Bakteri ini dapat menghasilkan spora yang tahan panas, sehingga meskipun nasi sudah dimasak, spora ini dapat bertahan dan kemudian tumbuh kembali pada suhu ruang. Ketika tumbuh, bakteri ini memproduksi racun yang menyebabkan nasi menjadi basi dan bisa berbahaya jika dikonsumsi. Yang kedua itu adalah jamur dan ragi. Jamur dan ragi juga bisa tumbuh pada nasi yang disimpan pada suhu ruang, terutama jika nasi tersebut disimpan dalam kondisi lembab. Pertumbuhan ini menyebabkan perubahan rasa, bau, dan tekstur pada nasi. Nah, selain dari proses mikroorganisme, selanjutnya adalah proses kimiawi. Dari proses kimiawi yang pertama itu ada retrodaksi pati. Setelah nasi dimasak dan didinginkan, terjadi proses retrogradasi di mana molekul pati kembali membentuk struktur kristalin yang lebih teratur. Proses ini bisa menyebabkan nasi menjadi kertas dan tidak enak dimakan. Yang kedua ini reaksi Maillard atau reaksi kimia antara asam amino dan gula reduksi yang terjadi pada suhu tinggi dan dapat menyebabkan perubahan warna dan rasa pada makanan. Namun, reaksi ini lebih relevan pada proses pemanasan yang intens dan tidak secara langsung menyebabkan nasi menjadi basi, tetapi bisa berkontribusi pada perubahan rasa. Nah, yang ketiga adalah biologi dasar. Biologi dasar ini mempelajari kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur sel,
fungsi, pertumbuhan, evolusi, distribusi, dan taksonomi. Ini mencakup berbagai aspek seperti genetika, ekologi, dan bioteknologi. Jika dalam kehidupan sehari-hari, contohnya perubahan kayu atau bangunan yang lapuk karena adanya lumut menempel, atau contoh lainnya seperti fotosintesis pada tumbuhan. Nah, penjelasannya, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Ini terjadi kloroplas menggunakan pigmen klorofil untuk menyerap cahaya matahari dan melibatkan reaksi antara karbon dioksida atau CO2 dan air H2O untuk menghasilkan glukosa C6H2O6 dan oksigen O2. Contoh sehari-hari adalah tumbuhan di taman yang tumbuh subur karena fotosintesis. Nah, yang keempat adalah geologi dasar. Geologi dasar ini mempelajari bumi, termasuk material yang menyusunnya, struktur, dan proses yang membentuknya. Ini mencakup studi tentang mineral, batuan, tektonik, lempeng, vulkanologi, dan proses geologis lainnya. Jika dalam kehidupan sehari-hari, geologi memiliki peran penting dalam mengatasi masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan kelangkaan air. Dengan mempelajari proses alami bumi, ahli geologi dapat membantu kita memahami dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem bumi. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana geologi dapat mengatasi tantangan lingkungan. Yang pertama itu penangkapan dan penyimpanan karbon. Ahli geologi berupaya mengembangkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua itu pengelolaan sumber daya air. Geologi memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air, mulai dari cadangan air, tanah, hingga sistem sungai. Atau contoh lainnya seperti pelapukan batu. Penjelasannya, karena pelapukan batu adalah proses alami yang menguraikan batuan menjadi partikel yang lebih kecil melalui berbagai mekanisme fisik, kimia, dan biologi. Contohnya adalah batu yang pecah menjadi kerikil akibat perubahan suhu, batu kapur yang larut dalam air hujan asam, atau akar tanaman yang masuk ke celah batu dan memecahkannya. Namanya pelapukan biologi. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat pelapukan batu pada bangunan atau trotoar yang rusak. Nah, selanjutnya yang kelima adalah astronomi dasar. Astronomi dasar ini mempelajari alam semesta di luar bumi, termasuk bintang, planet, galaksi, dan fenomena kosmik lainnya. Fokus pada pengamatan dan teori tentang asal-usul, evolusi, dan sifat-sifat benda langit. Jika di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita melihat fase bulan, di mana fase bulan adalah perubahan penampakan bulan dari bumi yang terjadi karena pergerakan bulan mengelilingi bumi dan posisi relatif matahari. Fase-fase tersebut termasuk bulan baru, bulan sabit, bulan setengah atau kuartir pertama, bulan purnama, dan bulan kuartir terakhir. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering memperhatikan fase bulan saat merencanakan kegiatan tertentu. Seperti nelayan yang memperhatikan pasang surut air laut yang dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Nah, yang terakhir adalah ekologi dasar. Ekologi dasar ini mempelajari interaksi antar organisme dan lingkungannya. Ini mencakup studi tentang ekosistem, rantai makanan, siklus biogeokimia, dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Jika di dalam kehidupan sehari-hari, kita ambil contohnya rantai makanan. Rantai makanan merupakan serangkaian proses di mana energi dan nutrisi dipindahkan melalui organisme dalam ekosistem, dari produsen atau tumbuhan ke konsumen ke hewan hingga
dekomposer atau dari mikroorganisme. Contoh sehari-hari adalah saat kita mengamati burung yang memakan serangga, di mana serangga sebelumnya memakan daun atau tumbuhan. Ini menunjukkan aliran energi dari tanaman sebagai produsen primer ke hewan sebagai konsumen. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan selama penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.